Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Danilo Petrucci unjuk gigi pada hari kelima tes pramusim. Petrucci keluar sebagai yang tercepat berdasarkan akumulasi waktu di hari kelima kali ini, yang membukukan waktu 1 menit 58,157 detik. Sementara tepat di belakang Petrucci ada Steven Bradl dan Takaki Nakagami di urutan 2 dan 3. Berikut adalah hasil tes pramusim Qatar 2021. Alex Marquez mengalami headset ketika tes pramusim hari keempat menyisakan waktu 2 jam. Ini menjadi kecelakaan kelima yang dialami Alex Marquez dalam 4 hari tes pramusim MotoGP. Akibat kecelakaan itu, Alex Marquez mengalami patah tulang kecil pada tulang mata tarsal keempat di kaki kanannya. Usai crash, Alex Marquez mendapatkan tumpangan dari Iker Lecuona untuk kembali ke garasinya. Ia terancam absen di hari terakhir tes pramusim. Saya crash headset di tikungan ke-9. Untungnya tidak apa-apa. Saya mengalami retak di kaki kanan saya. Dokter mengatakan saya tidak fit untuk kembali ke lintasan, ucap Alex Marquez. Tim Repsol Honda mengeluarkan update kondisi terkini pembalap andalan mereka Marc Marquez yang berjuang pulih dari cederanya. Dalam siaran pers dari Repsol Honda, Marc Marquez mulai diperbolehkan untuk melakukan latihan intens setelah hasil positif dari pemeriksaan medis terkininya. Marquez sekarang dapat mengidentifikasikan program pemulihan kekuatan dan mobilitasnya dengan tujuan untuk secara bertahap kembali ke balapan kompetitif, tulis Honda. Dr. Samuel Atuna dan Ignacio Roger de Ona telah memastikan adanya perkembangan positif dari lengan Marc Marquez. Ia telah mengalami perkembangan konsolidasi tulang yang memuaskan. Disebutkan bahwa Marc Marquez diberikan izin untuk melakukan latihan beban yang lebih berat untuk kekuatan lengan kanannya, termasuk izin untuk naik motor, hanya memang untuk motor kecil dahulu. Saya merasa baik untuk menunggangi motor. Saya merasa bahwa momen itu makin dekat, ucap Marc Marquez. Pol Espargaro terjatuh untuk pertama kalinya di hari keempat tes pramusim. Uniknya, ia tak merasa cemas dan malah semakin nyaman menunggangi RC Tuan Trivi. Itu kecelakaan yang aneh, itu bukan masalah Honda. Mengingat kami memang main-main dengan ban-ban berbeda pada awal sesi. Pada akhir pengereman anginnya sepoi dan pengereman kurang agresif. Jadi saya sedikit memaksakan diri. Selain itu saya memakai ban yang tak ideal untuk kondisi trek, ucap Pol Espargaro. Walaupun mengalami crash di tes pramusim, Pol Espargaro tetap merasa puas karena ia mulai memahami cara Marquez menjinakkan RC Tuan Trivi. Saya mulai paham apa yang dibutuhkan untuk mencatatkan waktu yang baik. Anda harus ngotot mencari limit performa dan bahkan melampauinya. Ini alasan Marc Marquez sering nyaris kecelakaan dan berkendara pada limit dalam balapan, ucap Pol Espargaro. Franco Morbidelli akan menjadi pembalap pertama yang mendapatkan vaksin corona di pedok setelah pemerintah Qatar menawarkan vaksin Pfizer dosis ganda kepada MotoGP. Dosis pertama akan dimulai 12 Maret, dosis kedua dijadwalkan pada 28 Maret dan 4 April.
Saya akan melakukannya segera setelah tes selesai. Bagi saya bagus bisa melakukannya. Saya berterima kasih kepada mereka yang memberikannya, ucap Morbidelli. Valentino Rossi mengungkapkan rahasia yang bisa membuatnya menorehkan kemajuan pada tes pramusim. Pertama-tama adalah setelan motornya. Kami menemukan solusi yang membuat saya lebih percaya diri untuk bisa di depan. Saya bisa memasuki sebuah tikungan dengan lebih keras lagi. Lalu pada inovasi yang dibawa oleh Yamaha, saya berbicara tentang frame untuk motor 2021 ini. Semakin banyak kilometer yang saya lakukan, saya bisa mendapatkan lebih banyak hal. Musim lalu saya kesulitan untuk membelokkan motor. Sekarang saya bisa membalap lebih baik lagi, ucap Rossi. Usai mengalami berbagai kendala pada uji coba pramusim, Valentino Rossi kini kian memahami cara kerja sasis terbaru WRC M1 pada hari keempat. Dia juga memuji perangkat aerodinamika terbaru Yamaha. Dibanding uji coba pertama, setup kami kini lebih baik, menemukan solusi lain yang membuat saya lebih nyaman dengan bagian depan motor hingga saya bisa masuk tikungan lebih cepat. Gripnya juga makin baik saat akselerasi. Kami juga dapat beberapa perangkat baik dari Yamaha dengan kilometer lebih banyak. Saya bisa memanfaatkan potensi sasis baru lebih baik, ucap Rossi. Rossi juga memuji aerodinamika terbaru Yamaha, yang membantu para pembalap sedikit menutupi ketinggalan top speed dibanding Ducati. Karena tak hanya mesin yang bisa mempengaruhi performa di trek lurus, melainkan juga banyak hal lainnya. Salah satunya adalah aerodinamika. Ini semua berfungsi dengan baik, ucap Rossi. Maverick Vinales mengaku sudah mengantongi cara menghadapi balapan perdana MotoGP 2021. Salah satu masalah yang menjadi fokusnya adalah pada awal ketika start balapan. Kini Vinales sudah tahu dengan jelas bagaimana balapan pertama bakal berjalan. Dan karenanya Vinales sudah siap untuk mengantisipasi semua kemungkinan. Tujuan kami adalah mencoba membuat start yang sempurna dan langsung melesat keluar dari rombongan. Itu satu-satunya kesempatan kami. Kunci dari semuanya adalah berada di posisi terdepan atau kedua pada putaran awal dan setelah itu melarikan diri. Sebab dengan trek lurus di sini kami bisa menderita, ucap Vinales. Luca Marini mengakui bahwa secara spesifik ada satu area yang dirasa paling menyulitkannya di Desmosedici GP19. Sejujurnya tidak ada yang khusus, tetapi jika saya harus memilih itu adalah di tengah tikungan. Sebelumnya saya menginjak gas. Saya harus mengurangi kecepatan saya di tengah tikungan agar motor menikung, ucap Luca Marini. Francisco Bagnaia tampak bahagia saat tes pramusim hari keempat di Qatar. Pasalnya, ia telah memilih motor yang akan digunakan dan telah bersiap untuk balapan pertama musim ini. Ia pun mengaku siap bersaing dengan motor pabrikan lain yakni Yamaha, Suzuki, dan Aprilia yang saat ini tampil kompetitif. Para Yamaha cepat tetapi Ducati juga. Kami mengantisipasi Suzuki. Ini adalah 3 pabrikan yang paling kompetitif menurut saya. Bagaimanapun balapan akhir pekan selalu berbeda dari tes. Kami tahu pasti bahwa pekerjaan yang baik telah dilakukan untuk saat ini. Mereka banyak berinvestasi dan membuat langkah maju. Kita harus melihat di balapan pertama apakah motornya bekerja dengan baik. Alex Espargaro selalu cepat dan konstan dalam pengujian. Mereka akan menjadi satu untuk dikalahkan. Tapi kami siap, ucap Bagnaia.
KTM tampil melempem di tes pramusim MotoGP 2021. Melihat hal itu, Miguel Oliveira pun membeberkan alasannya. Kami mempunyai potensi untuk melaju cepat sama seperti sebelumnya. Hanya saja kami tidak bisa mendapatkan setup yang terbaik, ucap Miguel. Tak hanya itu, Oliveira juga mengatakan belum ada terobosan nyata dengan komponen baru atau setup motor. Rasanya seperti bertemu jalan buntu. Tak peduli apa ubahan yang kami lakukan pada motor, kami bisa membuatnya sedikit lebih baik, tapi itu belum cukup. Sulit untuk menang dengan banyak ubahan yang kami lakukan. Situasinya saat ini agak sulit, tetapi kami tidak menyerah, ucap Miguel. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.